Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian rutin setiap Ahad malam, Senin di pekan pertama, di dalam kajian dengan tema keluarga muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khairina hayata khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib, dengan kekuasaanmu terhadap makhluk-makhluk, maka hidupkanlah kami jika seandainya hidup tersebut baik untuk kami, dan wafatkanlah kami jika seandainya wafat tersebut baik untuk kami. Allahumma wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau untuk selalu takut kepadamu, baik di dalam keadaan tersembunyi ataupun di dalam keadaan terlihat manusia. Wa nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, wa nas'aluka al qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ucapan yang benar, baik tatkala marah ataupun tatkala senang, baik, dan kami mohon kepada Engkau untuk senantiasa hidup di dalam kesederhanaan, baik tatkala Engkau menguji kami dalam keadaan miskin ataupun menguji kami dalam keadaan kaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini selalu berkaitan dengan keluarga muslim. Setiap Sabtu pekan pertama jadwal saya, setiap Ahad pekan pertama jadwal saya di Masjid Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat ini adalah yang berkaitan dengan keluarga muslim, sehingga mungkin ustadz-ustadz di pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat bisa dengan disiplin ilmu yang lainnya. Tema yang kita angkat yang berkaitan dengan keluarga muslim adalah solusi problematika rumah tangga. Tema ini nantinya akan menyebutkan beberapa fatwa dari seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman Ibn Jibrin rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam fatwa-fatwa tersebut terdapat berbagai permasalahan yang kerap sekali terjadi di tengah keluarga muslim, pasangan suami istri.
Tetapi sebelum itu saya ingin memberikan muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, harus diyakini baik-baik, keluarga tidak akan pernah bisa sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditunjuki di dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tenang dengan pasangan tersebut dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya hal demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Sakinah, mawaddah dan rahmah yang tersebut di dalam ayat ini tidak akan pernah bisa tercapai, tergapai, tercipta dalam keluarga seorang muslim kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah akan tercipta ketika ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk, pertolongan, kemudahan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang memberi petunjuk, yang memberikan kemudahan, ketenangan hati antara suami istri, kesenangan, kecintaan antara suami istri adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tercipta samara, sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa taufik dan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimudahkan oleh Allah, maka pasti dia akan mendapatkannya. Siapa yang diberi petunjuk, keluarganya mendapatkan sakinah dan mawaddah dan rahmah, maka pasti akan mendapatkannya. Coba perhatikan surah Al-Kahfi ayat 17. Allah berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Tetapi siapa yang disesatkan oleh Allah, maka ia atau kamu tidak akan pernah sekali-kali mendapatkan untuknya penolong dan pemberi petunjuk. Di dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 25 yang menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi petunjuk, sehingga keluarga bisa sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 25, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Allah mengajak kepada kampung kedamaian, yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, karena hidayah satu-satunya di tangan Allah, Allah lah yang memberikan petunjuk, ketenangan di antara suami istri, sakinah, kecintaan di antara suami istri, mawaddah, rahmah, kasih sayang di antara suami istri. Dan sesuatu yang belum diberikan petunjuk oleh Allah tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah yang kuasa. Allahu ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah yang dikehendakinya pasti terjadi. Yang belum dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Anda pergi ke psikolog manapun, psikiater manapun, ketika terjadi percekcokan antara suami istri, kalau Allah katakan belum dapat petunjuk, tidak dapat petunjuk. Kalau Allah hendaki belum rujuk, tidak akan pernah rujuk, tidak akan pernah damai. Pasti ada saja rintangannya untuk damai. Masya'akan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Yang belum dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk, maka mintalah kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah tatkala kita menginginkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena taufik biyadillah, di tangan Allah, hidayah, ketenangan, saling cinta, saling kasih mengasihi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling suka memaafkan kesalahan pasangan, meskipun kadang-kadang pasangannya sangat menyebalkan. Maka sang suami atau sang istri bisa memaafkan pasangan satu dengan yang lainnya. Itu tidak ada lain kecuali petunjuk dari Allah. Maka minta petunjuk kepada Allah. Maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, samara tidak akan tercipta kecuali dengan usaha. Seseorang menginginkan keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi dia tidak usaha. Dia harus usaha, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, mungkin mengalahkan hawa nafsunya, mungkin mengalahkan amarahnya, harus usaha. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, mengumpulkan dua hal yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi dua hal tadi apa? Petunjuk datang dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, jika ingin keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, maka berusaha untuk tidak berbuat kasar kepada istri. Sang istri berusaha melaksanakan kewajibannya, berusaha untuk menafkahi sang istri berusaha untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Harus ada usaha. Itu dua hal. Dua hal ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang baik bagimu. Harus ada usaha. Dan usahanya mulai dari ketika kita mencari istri. Jangan asal cantik, jangan asal bodinya sekian, jangan asal kaya, jangan asal begini, tidak. Tetapi lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Dahulukan yang punya agama, wanita yang beragama, maka taribat yadak. Taribat yadak itu artinya, kalau dalam terjemahan letter lucknya adalah tanganmu akan terpenuhi dengan pasir. Artinya itu adalah istilah orang Arab menunjukkan kepada keberuntungan. Di dalam suami, mencari suami, jangan cuma modal sang suami sudah punya pekerjaan tetap, sang suami ganteng, sang suami begini, tidak. Tetapi lihat dua hal, agama dan akhlaknya. Idza ja'akum man tarawawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika datang kepadamu laki-laki yang kamu ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan ia dengan anak perempuanmu. Illa takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Kalau tidak terjadi, kalau kamu tolak, maka akan terjadi kegoncangan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada usaha. Ihris 'ala ma yanfa'u. Usaha. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua hal. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perlu diperhatikan, kalau seandainya anggap kita sekarang sebagai suami, kita menginginkan istri yang saleh. Perhatikan wahai para suami, dan juga perhatikan para ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Lihat sifat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk istri yang salehah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menunjukkan istri yang salihah, yaitu surah An-Nisa ayat 34.
Ini saya ingin mengulangi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa samara tidak akan didapat kecuali dengan dua hal. Pertama, petunjuk dari Allah, itu berarti kita harus minta petunjuk. Yang kedua, usaha agar bagaimana keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Lihat, perhatikan, dua hal ini disebutkan oleh Allah dalam ciri istri yang salihah. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan oleh para suami yang hadir di sini dan bisa juga dikerjakan oleh para saudari-saudari muslimah yang hadir di sini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh yang dengannya akan tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah adalah wanita-wanita yang qanitat. Apa arti qanitat? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-qunut idza utliqa la yadullu illa ala tulil qiyam. Qunut, fasalihat, wanita-wanita yang salihat adalah wanita-wanita yang sifatnya qanitat, wanita-wanita yang qunut. Apa itu arti qunut? Qunut artinya adalah wanita yang senantiasa beribadah yang lama kepada Allah, ahli ibadah, perbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu hal yang pertama yang sudah kita sebutkan. Petunjuk datang dari Allah, maka mintalah kepada Allah, maka perbaikilah hubungan dengan Allah. Yang kedua yaitu fasalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizat, wanita-wanita yang menjaga. Apa maksudnya menjaga? Hafizatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib. Dia menjaga dirinya, kemaluannya, auratnya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Lihat, mengumpulkan dua hal. Petunjuk datang dari Allah dan harus usaha. Ini harus Anda kenal baik-baik, terutama yang sering bertengkar dengan istrinya, sering cekcok dengan istrinya, sering keluar mulut, dari mulutnya perkataan kasar, perkataan bahkan sampai talak. Ya, sebagian kadang-kadang laki-laki sukanya mengumbar kata talak. Awas sih kamu, benganga ku talak ya. Kenapa benganga mau talak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang seperti ini, maka lihat dua hal tadi. Ingat baik-baik, petunjuk datang dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, dan saya pesan Pak, apapun permasalahannya, sebesar apapun, ya, kita ini kadang-kadang sebagai manusia terlalu memutar otak, logika, rasio, akal kita demi sebuah permasalahan kita, sehingga kita bingung sendiri mendapatkan solusinya. Kita lupa di sana ada zat yang apabila innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika menginginkan syai'an, apapun, syai'an di situ dalam bentuk kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Apapun, jika Allah menghendakinya, Allah cukup mengatakan kun, yang asalnya bertamu lawan laki seperti bertamu lawan warik. Oke, betul, bertamu lawan warik. Yang asalnya bertemu dengan laki seperti bertemu dengan musuh, bebuyutan dia, tidak mau bertemu, tidak mau senyum. Tetapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, damai kamu, pasti akan damai. Tetapi yang asalnya seharmonis apapun, tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah menghendaki dia akan pisah, maka terpisah walau hanya dengan sebab tidak ada kecap ketika makan. Betul. Dan biasanya perceraian terjadi untuk hal-hal yang kadang-kadang awalnya sepele, karena memang Allah menakdirkan mereka berpisah. Maka perhatikan hubungan dengan Allah. Yang kedua, usaha. Harus ada usaha agar menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang laki-laki mengamalkan surah An-Nisa
wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gauli mereka dengan baik. An-Nisa ayat 19. Yang perempuan mengamalkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para perempuan memiliki hak sebagaimana laki-laki mempunyai hak, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Selalu seperti harus ada usaha. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai muqaddimah bahwa keluarga tidak akan bisa sakinah, mawaddah dan rahmah kecuali tatkala dipenuhi dengan dua hal tersebut. Maka silakan berusaha masing-masing dari kita. Sekarang kita akan bahas dan saya akan baca fatwa. Ya, baca fatwa itu lebih indah, lebih nyaman, karena fatwa seorang alim tidak sama dengan seorang penuntut ilmu biasa. Maka kita akan baca hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang menyulut problematika di rumah tangga. Sekitar ada berbagai macam permasalahan, sekitar ada 72 permasalahan. Ya, dan mudah-mudahan permasalahan ini kita baca sampai selesai. Mungkin malam ini tidak selesai, kita akan lanjutkan pada malam yang akan datang atau pada bulan depan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pertanyaan pertama berbunyi, zauji yashtari al-mukhaddirat wa yata'ataha. Suamiku suka membeli minuman keras dan obat-obat yang memabukkan. Bagaimana solusinya? Syekh Ibnu Jibrin rahimahullahu taala mengatakan, la tasbiri ma'ahu ala hadhil hal. Artinya, jangan engkau sabar dengannya dalam keadaan seperti ini. Lihat, perhatikan. Ya, kalau seandainya seorang suami sudah kecanduan narkoba, minuman keras, maka Syekh mengatakan, la tasbiri ma'ahu ala hadhil hal. Jangan engkau sabar bersamanya dalam keadaan seperti ini. Fa innahu sawfa yadhurruka wa yadhurru auladak. Sesungguhnya ia akan membahayakanmu dan membahayakan anak-anakmu. Fa 'alaika an tafdahihi wa tudli 'alaihi lajnatil mukafahah. Maka engkau harus menyampaikan kepada pihak yang berwajib bahwa orang ini, suami saya adalah orang yang suka memakai narkoba. Wa qabla dzalik, dan sebelum itu kata beliau, akhbiri ahlahu wa ahlaki in ra'au nasihatahu wa takhwifahu ajda famata lam yartadi' wastama'a ala akhlaqi wastamarra ala akhlaqi wa ta'ati hadhihi al-mukhaddirat allati taqdi ala al-aql wal badan fa innal baqa'a ma'ahu la yajuz. Sebelum itu, sebelum engkau laporkan kepada pihak yang berwenang bahwa dia pemakai narkoba, maka beritahukan kepada keluarga dia dan keluargamu. Dan ini sering saya jawab, jika ada yang curhat tentang suami atau tentang istri, maka saya katakan, panggil keluarga keduanya, silahkan berbicara sepuasnya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahwa apabila terjadi percekcokan di antara keluarga yang berkaitan dengan akhlak yang buruk terhadap suami ataupun akhlak yang buruk terhadap istri, maka yang ada adalah harus didatangkan keluarganya dua-duanya untuk melakukan perdamaian ataupun berpisah dengan sebenar-benarnya. Kata Syekh, kalau seandainya hal itu bermanfaat, maka panggil. Tetapi
kapan itu dia tidak mengambil manfaat dan selalu dan terus menerus untuk melakukan pemakaian narkoba, maka pada saat itu keberadaan kamu dengan dia ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Lima fihi minal khatar ala zaujatihi wa auladihi minal qatl awid dharb. Karena lihat, perhatikan di sini perkataan pendapat para ulama. Mungkin sebagian ada orang yang pakai perasaan, Ustaz, kasihan, lalu siapa yang ngurus nantinya? Istrinya kasihan, anaknya 5, siapa yang ngurus? Tetapi Syekh menjawab, tidak boleh bersalahnya. Kalau dia sudah dinasihati keluarga, tidak juga berhenti, tetap dalam keadaannya seperti itu, bahkan tambah parah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada bahaya untuk istrinya dan anak-anaknya. Berupa apa? Berupa pembunuhan ataupun pemukulan. Kenapa demikian para ikhwah? Kita tahu bersama bahwa narkoba dan khamar menghilangkan akal. Dan jika hilang akal, maka yang ada adalah maksiat-maksiat lainnya akan datang. Dan begitulah karakteristik maksiat. Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indahu akhan." Jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya maksiat itu akan ngajak-ngajak saudari-saudari maksiat lainnya. Setelah hilang akalnya karena minum khamar ataupun karena makan narkoba, maka yang ada adalah dia melakukan kezaliman, kekerasan, kemungkaran, kriminal, yaitu membunuh, minimal memukul. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, au 'alal mal min al-i'tilaf wal ifsad. Lihat, atau berbahaya terhadap harta karena dia bisa menghabiskan harta ataupun menghancurkan harta, baik rumah dibakar oleh dia ataupun emas dicuri oleh dia. Kenapa? Karena dia ingin membeli, karena sudah kecanduan. Subhanallah Pak, mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu datang ke rumah saya seorang paman, keponakannya pemakai narkoba, meminta saya untuk meruqyah. Saya bilang, Pak, mohon maaf, bapak ibunya masih ada? Oh masih Ustaz, masih ada di pelihari. Maka saya katakan, ruqyahlah bapak ibunya, lebih utama dibandingkan doa saya. Mohon Ustaz. Tidak Pak, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin. 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari 3 doa tersebut adalah da'watul walidi liwaladi, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Beliau bercerita, Ustaz, pemakai narkoba keponakan saya tersebut sampai, lihat, hati-hati, jangan pernah kita yukhatir anfusana bi imanina. Kita nggak boleh taruhan dengan iman kita. Jangan nyoba-nyoba maksiat, Pak. Jangan nyoba-nyoba maksiat. Nanti yang ada adalah kecanduan. Kenapa, Pak? Maksiat itu, kalau seandainya ada orang melakukan kesalahan di sebuah kantor, dia langsung akan dapat peringatan dari kepala kantor, dari atasannya. Tetapi ketika orang bermaksiat, tidak ada peringatan langsung dari Allah. Itu yang membuat orang kecanduan. Beliau mengatakan apa? Ustadz, sampai rinjing-rinjing, sendok-sendok dijual. Coba, berapa untungnya? 5 ribuan, 10 ribuan, hanya demi 1 pil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, au 'alal mal min al-i'tilaf wal ifsad, atau berbahaya terhadap harta karena bisa menghancur harta, bisa merusak rumah, bisa mengambil, mencuri harta yang berharga. Walima fihi minal israf wa sarfil amwal fima huwa darun ala sihah wa mudhibun lil aql wal ma'rifah. Karena di dalamnya juga terdapat berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta di dalam perkara yang berbahaya terhadap kesehatan dan menghilangkan akal dan pengetahuan. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu, mohon maaf yang masih merokok.
haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena dia menghancurkan akal. Dan akal salah satu tujuan syariat untuk dijaga. Di sana ada 5 yang disebut oleh para ulama ad-daruriyatul khams. 5 perkara penting yang dijaga oleh syariat. Yang pertama agama. Yang kedua nyawa. Yang ketiga harta. Yang keempat keturunan. Yang kelima kehormatan. Lihat di sini nyawa. Semua perbuatan ucapan yang mempertaruhkan nyawa diharamkan dalam Islam. Makanya Syekh mengatakan tidak boleh perempuan ini bersama laki-laki tersebut. Kenapa? Karena dia sudah menghambur-hamburkan harta yang berbahaya terhadap kesehatannya dan akalnya serta pengetahuannya. Sedangkan akal, nyawa itu sangat dijaga oleh syariat. Yang disebut tadi dalam bahasa usulul fiqh ad-daruriyatul khams. Apa saja yang menghilangkan akal, yang memabukkan akal, yang memusingkan akal, maka diharamkan dalam Islam. Kemudian beliau mengatakan, dan perlu diketahui Pak, semua dari kita akan ditanya tentang 5 hal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna." Wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa in jismi fima ablah. Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai di hari kiamat, sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, ilmunya diamalkan pada apa, hartanya didapatkan dari mana dan digunakan untuk apa. Yang kelima, umurnya dia habiskan untuk apa, atau badannya dia gunakan untuk apa. Dan kita ini orang muslim yang meyakini adanya akhirat, surga neraka, hisab, hari kebangkitan, pemberian buku catatan amal. Kita tidak seperti orang kafir yang mengatakan ini ya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup mati sudah selesai. Wa ma nahnu bimab'utsin, kita tidak akan dibangkitkan dari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf. Kita tidak seperti itu cara berpikirnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fafi fadhihatihi jazrun lahu wa li amthali." Dalam melaporkannya ke pihak yang berwenang itu terdapat pemberian peringatan keras untuknya dan orang-orang semisal dengannya. Walau ada dzalika ila sijni atau ta'dzibi, meskipun ya itu menyebabkan dia dipenjara ataupun diberikan hukuman. Wa mata haddada bit-talaq fala bas. Lihat, Syekh kemudian mengatakan, kapan dia, kalau kamu mengadukan ke pihak yang berwenang, kamu mengadukan kepada keluarga, kapan dia kemudian mengancam untuk talak, maka tidak mengapa. Fa inna iqa'at talaq minhu aula minal baqa'i ma'ahu ala hadhil akhtar. Sesungguhnya ditalak oleh suami seperti ini lebih utama dibandingkan bersama sang suami yang seperti ini. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua sekarang ini juga ada dan sering terjadi di tengah masyarakat atau di tengah pasangan suami istri. Pertanyaannya berbunyi, "Wahai Syekh," saya terjemahkan langsung, "suamiku adalah seorang yang pemurah, dermawan. Lakin karamahu zad ala haddi. Tetapi kedermawanannya terlalu berlebihan. Fawasala ila darajatil israf, sampai kepada menghambur-hamburkan harta. Fa idza naqashtahu fi dzalik qala la ya'khudhu al-insan min ad-dunya siwa kafanah." Tapi kalau kamu diskusi dengan dia, ini terlalu berlebihan, ini terlalu begini, ini terlalu banyak, ini terlalu menghambur-hamburkan harta, bahkan sampai perkara sedekah. Jika kamu
diskusi dengan dia perkara ini, dia menjawab, seorang manusia nanti kalau dia sudah mati tidak akan bawa dari dunianya kecuali kafannya. Ngapain kita menyimpan-nyimpan yang ada? Lihat, Rabbana andana. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal kita naskunu fi baitin bil ijar. Kita tinggal di rumah kontrakan. Jadi suaminya banyak uang, dia sering bersedekah, sering begini, tapi istrinya ditelantarkan. Fahal lahul haq fi hadza tabdzir. Apakah boleh dia melakukan seperti ini? Wa kaifa ata'amalu ma'ahu haitsu lam yanfa'uhu ma'ahu nus. Bagaimana saya bersikap karena kadang-kadang nasihat tidak bermanfaat untuknya? Syekh menjawab, la yajuzu hadzal amal. Tidak boleh perbuatan ini. Fa innahu safah. Ini adalah perbuatan bodoh. Wa ifsadun lil malil muhtaram fi ghairi syai'in daruri. Dan juga menghancurkan harta yang mulia untuk sesuatu yang bukan terpaksa, bukan perkara-perkara yang terpaksa. Fal mal la yahsul li kulli ahad. Harta tidak didapati oleh setiap orang. Wala yahsul illa ba'da ta'ab. Dan tidak didapat kecuali setelah berusaha dengan kecapean. Wal insan alaihi an yaqtasida fin nafaqah wa yabta'ida 'anil israf. Dan seseorang dia hendaknya menjauhi untuk berlebih-lebihan di dalam bersedekah, dan dia sederhana di dalam memberikan nafkah. Di qaulihi ta'ala, lihat Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Lihat, perhatikan, sering saya sebutkan kaidah ini. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal apa? Belum dibatasi. Dan semua yang belum dibatasi itu namanya mutlak. Dan kita tidak bisa membatasi sesuatu yang mutlak kecuali dengan dalil. Otomatis kalau seandainya belum dibatasi berarti tetap pada keumumannya. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam apa? Dalam apa saja. Pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, sedekah. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Waqad nahallahu ta'ala 'anil tabdzir alladhi huwa ikhrajul mal fima laysa bidaruri. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan mubadzir, yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang bukan kepentingan penting. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kalian bersikap mubadzir. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir tersebut adalah kawan-kawan syaitan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, pernah dengar cerita Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah beliau bersedekah seluruh harta? Bagaimana ini kok bisa bertentangan? Pernah dengar cerita Utsman bin Affan? Beliau bersedekah dengan 70.000 onta. Pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab? Beliau bersedekah dengan setengah harta. Padahal kita tidak boleh berlebih-lebihan. Maka jawabannya para ikhwah, nggak ada, mereka nggak berlebih-lebihan. Karena mereka hartanya lebih dari itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengeluarkan harta, semua hartanya dia keluarkan, dia tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Beliau masih punya dagang untuk menghasilkan harta kembali. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Wal mubadzirun ikhwanus syayatin. Dan orang yang mubadzir adalah kawan-kawan syaitan. Sedikit menyimpang tentang kawan syaitan. Pak, kita di dalam Al-Quran telah ditetapkan oleh Allah begitu banyak ayat bahwa syaitan itu adalah harus menjadi musuh. Banyak sekali ayat yang menyebutkan akan hal itu.
Inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah Al-An'am ayat 142. Kemudian surat Yusuf ayat 5. Banyak sekali yang menunjukkan bahwa syaitan harus jadi musuh. Nggak boleh kita berkawan dengan syaitan walau bagaimanapun. Tidak boleh berkawan dengan syaitan karena dia wajib menjadi musuh sampai hari kiamat. Dan begitu banyak ayat yang menjadikannya. Dan mubazir kawannya syaitan. Berarti ini menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bermusuhan dengan syaitan. Wal insan yahfazu malahu lihajati. Dan sedikit lagi menyinggung tentang bermusuhan dengan syaitan. Salah satu bentuk bermusuhan dengan syaitan adalah membuat syaitan sedih, membuat syaitan menangis, membuat syaitan lari, terbirit-birit, takut. Seperti misalkan kalau azan, syaitan mendengar azan dia akan lari sambil mengeluarkan kentut yang besar bunyinya sehingga dia tidak mendengar azan. Maka disitulah keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Kemudian seperti membuat syaitan sedih, memojokkan diri, kemudian menangis terseduh-seduh. Kapan itu? Kalau lagi baca Quran, kemudian ada ayat sajadah atau ayat sujud tilawah yang jumlahnya di dalam Al-Quran menurut pendapat yang lebih kuat 15 ayat. Maka orang sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki faqala ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyannar." Artinya, jika seorang anak Adam membaca surat As-Sajdah ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, kemudian dia sujud, maka syaitan, lihat, bermusuhan dengan syaitan seperti ini. Syaitan kemudian menyendiri, kebuncu sambil menangis, membuat dia sedih. Kemudian dia mengatakan, celaka aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud lalu aku enggan. Kapan itu terjadi? Ketika Adam diciptakan. Kemudian Allah memerintahkan untuk sujud, lalu iblis tidak mau sujud. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Begitu cara bermusuhan dengan syaitan. Contoh yang lain lagi, cara bermusuhan dengan syaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun subuh. Setiap orang yang tidur itu semua dari kita, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam. Sesungguhnya syaitan mengikat di kepala salah seorang dari kalian jika dia tidur. Thalatha uqad, 3 ikatan. Kullu uqdatin yanfuthu fiha urqut laylun tawil. Setiap ikatan dia jampi-jampi dengan bacaan, wahai fulan tidur, malam panjang. Wahai fulan tidur, malam panjang. Wahai fulan tidur, malam panjang. Fa idza istayqawa wa dzakara ismallah inhallat uqdah. Kalau dia bangun pagi kemudian menyebut nama Allah, membaca doa bangun pagi, maka terlepas satu ikatan. Fa idza tawadda'a inhallat uqdah. Kalau seandainya dia berwudu, maka terlepas ikatan yang lain. Fa idza shalla inhallat uqdah. Kalau seandainya dia salat subuh, maka terlepas 3 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Kalau sudah seperti itu, bangun pagi baca doa, kemudian wudu, kemudian salat subuh pada waktunya, maka di pagi hari dia akan penuh dengan kenyamanan jiwa. Ini cara bermusuhan dengan syaitan. Wa illa asbaha kaslana khabithan nafs.
Kalau tidak, maka dia akan menjadi seorang yang pemalas dan perasaannya buruk pada hari itu. Cara bermusuhan dengan syaitan seperti itu. Maka lihat orang-orang yang mubazir, dia kawannya syaitan, berarti dia tidak bermusuhan dengan syaitan. Wal insan yahfadhu malahu li hajatihi, dan seseorang menjaga hartanya untuk hajatnya. Wa yahdisu ala ta'mini sakanihi wa hajati iyalihi min ba'dih, dan bersungguh-sungguh untuk mengamankan tempat tinggalnya, keperluan keluarganya sepeninggal dia nanti kalau dia mati. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau waktu itu sakit keras. Kemudian beliau cuma memiliki satu anak perempuan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li malan katsiran wa li ibnatun." Wahai Rasulullah, aku punya harta banyak dan aku cuma punya anak perempuan. Anak perempuan ini cukup sedikit, nanti juga dia diambil istri dari orang, dinafkahi orang lain. Maka aku ingin bersedekah 2/3 dari hartaku. Kata Rasulullah SAW, nggak boleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu setengah, tidak boleh. Kalau begitu 1/3, kata Rasulullah SAW, ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Boleh 1/3, itu pun sudah banyak. Kemudian beliau menyebutkan sebuah testimoni. Beliau mengatakan, innaka an tad'a warathataka aghniya khairun min an tad'a fuqara'a yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih utama dibandingkan engkau meninggalkan dalam keadaan fakir miskin, meminta-minta, menjadi penyakit di tengah masyarakat. Tetapi bukan berarti kita kemudian berlomba-lomba untuk itu dan semuanya hanya terfokus pada itu. Kumpulin harta, kumpulin emas, kumpulin perak untuk anak nantinya. Kayak apa mau aku mati kena, siapa biayanya? Lupa dia bahwa ada hal yang perlu ditanamkan juga terhadap anak, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama dibandingkan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak dan istri. Kemudian ada pertanyaan dari sesuatu yang dari pertanyaan tadi belum dijawab. Apa itu? Bukankah dia mempunyai hujah yang kuat? Manusia kalau mati tidak bawa cuma kain kafannya. Maka Syekh menjawab, walau kana la yadhhabu min mali illa bikafani fahuwa manhiyun 'anil ifsad fil mat'am wal mashrab wal bas wal markab wa sairin nafaqat az-zaidah an qadril hajah. Dan kalau seandainya orang tersebut mengatakan bahwa saya tidak akan pergi kecuali dengan kain kafan, semuanya akan ditinggal di dunia, maka kita katakan, kata beliau, tetap dia dilarang untuk menghancurkan hartanya, makanan, minuman, pakaian, transportasi, dan seluruh nafkahnya dilarang dia menghambur-hamburkannya tanpa ada sesuatu yang terpaksa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang ketiga. Uyuh sudah? Hah? Belum. Kelala. Permasalahan yang ketiga. Istri bapakku suka menuduhku tidak-tidak. Nah, ini banyak ini terjadi permasalahan. Duda keren, punya anak. Anaknya perempuan kah, laki-laki kah? Kemudian duda ini nikah dengan seorang perempuan. Otomatis ini adalah ibu tiri. Ibu tirinya suka menuduh anaknya yang bukan-bukan. Dan yang lebih parahnya disebutkan dalam pertanyaannya, wal mushkilah annahu yusaddiquha. Bapaknya mempercayai sang istri karena daun muda mungkin ya. Jadi tidak mengapa dia untuk mengalahkan anak-anaknya. Maka bagaimana jawabannya? Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, hadza min jumlatil ibtila wal imtihan alladhi yusallituhu Allah ala ba'dhin nas. Keadaan seperti ini termasuk daripada ujian, tes yang Allah berikan kepada sebagian manusia. Maka Pak, saya pesan, tatkala kita mendapati ujian,
entah dalam permasalahan keluarga, ekonomi, maka yakini baik-baik itu adalah ujian dari Allah. Dan yakini baik-baik Allah itu Hakim Alim, Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Dan yakini baik-baik bahwa yang Allah berikan ujian kepada manusia tidak pernah di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan la wus'aha. Seseorang tidak akan diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau mengatakan, wa la'alla dzalika yakunu fihi ajrun kabir wa thawabun 'ala sabri wat tahammul. Syekh kemudian mengatakan, dan mungkin apa yang engkau rasakan itu di dalamnya terdapat pahala yang besar, ganjaran atas kesabaran dan ketabahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan untuk diri saya pribadi. Ngomong mudah ini, ngomongnya mudah, ya, tapi prakteknya sulit. Makanya saya katakan pesan untuk diri saya pribadi. Kapan kita dapat ujian, maka tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali cuma satu. Apa? Sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. Apa? Sabar. Ujian tidak pernah kita undang, ujian tidak pernah kita bayar agar datang, ujian tidak pernah kita mendaftarnya agar kita mendapatkannya, murni mutlak datang dari Allah. Maka tidak bisa kita menolaknya. Kalau sudah datang ujian tidak bisa ditolak. Makanya Allah berfirman, lihat surah An-Nisa Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan benar-benar, kurang apa lagi? Benar-benar menguji kalian dengan sedikit dari kekurangan harta, kemudian nyawa, kemudian orang-orang yang dicintai, kemudian buah-buahan, makanan, rasa takut, rasa lapar. Wabasyiris sabirin. Nggak ada obat lain kecuali apa? Sabar. Dan ingat, tetapi ingat, sabar bukan berarti pasrah. Sabar itu maknanya lisannya ditahan, tangannya ditahan, hatinya ditahan, anggota tubuhnya ditahan. Itu kunci paling mudah menghadapi ujian. Ibtila, tes dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan, ya, wala'alla dzalika yakunu fihi ajrun kabir wa thawabun 'ala sabri wat tahammul. Dan semoga itu mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran atas kesabaran dan ketabahan. Ingat, sekali lagi saya pesan untuk diri saya pribadi, kapan datang ujian? Contoh, Pak, di jalan, ini karena pian bulikan nih, pakai mobil, pakai motor, ada nang koyok berjalan, koyok tahu kalau koyok, ya, berjalan tengah jalan, nggak ada, tidak ada solusi lain kecuali apa? Sabar. Ya, pas koyok-koyok, gugur, hapus sih kamu. Itu karena sabar tuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cara lain kecuali sabar. Mau dikatain orang, sabar. Mau dibicarain orang, sabar. Enggak ada cara lain. Mau diapakan? Oh, kita tidak nyuruh dia untuk bicarain kita. Ya. Dalam ujian apapun, sabar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemarin ada yang curhat dari Houston, Amerika. Seorang ibu, Ustadz, persis permasalahan seperti ini. Ini sebab kenapa saya mengangkat tema ini, solusi problematika rumah tangga. Ya, Ustadz, suami saya punya perempuan lain, suami saya minum khamar, suami saya. Maka jawaban pertama kali yang saya sampaikan, sabar. Tidak ada lain. Dan cuma mengucapkan apa sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini dalam semua permasalahan, bukan hanya ketika ada yang meninggal. Misalkan, Ustadz, fulan tabrakan, inna lillahi, baru meninggal saja.
Ya, bukan. Semua musibah. Ustaz, bulan kecurian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, kecurian, kada mati kada orangnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan para ikhwah, saya sering mengulang cerita ini, bahwa kesabaran itu dimiliki oleh para nabi. Bahkan Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana orang-orang dari Rasul ulul azmi. Rasul bukan sembarang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ulul azmi, tingkatan yang paling tinggi, dan mereka ada 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Kemudian beliau mengatakan, fa'alaik, dan saya ingin dari tadi menyebutkan sebuah ayat. Ada ayat yang berbunyi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang. Berperang itu berat, Pak. Maka kita tidak boleh bercita-cita untuk perang. Lihat di sosial media, di kota Suriah sekarang lagi perang. Wah, asik kayaknya bawa senjata nih lawan musuh. Asik apanya? Ya, di hadapan langsung tak kami. Ya, ini para ikhwah, tidak boleh kita bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu, maka harus jalan, tidak boleh mundur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diwajibkan atas kalian berperang, dan itu sesuatu yang kalian benci. Kemudian Allah mengatakan, ini sebuah pernyataan yang luar biasa, mungkin kalian membenci sesuatu tetapi itu lebih baik bagi kalian, dan mungkin kalian menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya beliau mengatakan, fa'alaiki an tansahiha wa tukhawwifiha 'adzab Allah wa 'uqubatah. Maka hendaknya engkau menasihati ibu tirimu dan memberikan peringatan terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Fa inna Allah azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Pembalas dendam. Tetapi tentunya memberikan nasihat seperti ini tidak seperti kita memberikan nasihat kepada anak kecil. Ya, memberikan nasihat kepada orang tua tidak seperti kita memberikan nasihat kepada anak kecil ataupun kawan seleting kita, sepantaran kita. Wa alaiki ma'a dzalika an tuhsini isyrataha wa suhbataha. Dan meskipun demikian, setelah menasihati, engkau tetap berbuat baik, berhubungan dengannya, berkelakuan dengannya. Wa tatahasya adzaha, dan jauhi menyakitinya. Ini sifat seorang muslim. Taubat tidak boleh dibalas dengan taubat. Ya. Wa tadfa'i as-sayyi'ata bil hasanah, dan balas kesulitan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Wa tukhaliqiha bi husnil khuluq, dan berakhlak yang baiklah kepadanya. Raja'a an tarji'a ila nafsiha wa ta'rifa khata'aha, berharap agar sang ibu tiri tersebut dia mengoreksi dirinya dan mengetahui kesalahannya. Fahsini ilaiha walau asa'at, dan berbuat baiklah kepadanya meskipun dia telah berbuat buruk kepadaku. Bukankah kemarin waktu Syekh datang di Masjid Hasanuddin Majdi, Syekh menyebutkan tentang silaturahim. Ada hadis menarik. Beliau mengatakan, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Mereka berbuat buruk kepadaku dan aku berbuat baik kepada mereka. Mereka memutuskan hubungan denganku, aku berusaha menghubungkan mereka. Maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya engkau melakukan seperti itu, faka'annama yusiffuhumur ramal, seakan-akan kamu memasukkan pasir panas ke dalam mulutnya. Jadi tetap, walaupun mereka tetap berbuat buruk, maka gauli mereka dengan baik.
Kemudian Syekh mengatakan wasiliha walau qata', dan sambunglah hubungan meskipun dia memutuskan hubungan denganmu. Wansahilaha walau khanat, dan berbuat baiklah dan amanahlah kepadanya meskipun dia mengkhianatimu. Wa alayki aidan an tusi ba'd al-akhawat bi nushiha wa tawbihiha wa tadhkiriha bi'adzabillah wa tahdhiriha min 'uqubatil kadhibi wadh-dhulm wa anna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Dan hendaknya engkau juga menasihati saudari-saudari, yaitu saudari-saudari bapak, agar menasihati ibu tiri, mengingatkannya dengan sisa Allah dan memperingatkannya tentang dosa, dusta dan kezaliman. Karena ibu tiri ini berdusta bahwasanya anaknya melakukan kesalahan, maka ingatkan tentang dosa, dusta. Dan para ikhwah, sifat yang sangat terkenal dari kaum munafik dusta. Maka seorang mukmin tidak pantas berdusta, walau kana mazihan, meskipun dalam keadaan bercanda. Rasulullah SAW bersabda, ana dhaminun bi baitin bi rabadil jannah liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga, di dalam kebun-kebun indah di dalam surga, bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Nggak boleh Pak bercanda. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau basa-basi itu dusta enggak? Misalkan ada tetangga lewat, "Oi, kada masuk kah?" Sekali tetangganya mau, masuk ke ilon. Bingung tuh orang majaki. Ya, apakah ini termasuk dusta? Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut dengan niatnya. Kalau dia memang hanya sekedar basa-basi, maka itu berarti dusta. Tapi kalau memang ingin mengajak, dalam artian diajak tetapi tidak sekuat seorang ingin benar-benar mengajak. Kalau mampir, alhamdulillah kita bisa sediakan. Kalau tidak mampir juga tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Yang termasuk dusta adalah seseorang tadi mengajaknya dalam keadaan memang tidak ingin mengajaknya. Dan subhanallah, kemudian beliau mengatakan, dan ingatkan kepada beliau siksa orang yang berbuat zalim. Dan hati-hati Pak, saya berpesan tentang kezaliman untuk diri saya pribadi. Huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Di sini kadang-kadang ahli ibadah terperosok. Hak-hak manusia dibangun di atas saling meminta. Mungkin dia ibadah, ahli ibadah di dalam kehidupannya, ahli sholat malam, sedekah, puasa sunnah, ya, bahkan puasa sunnah kadang-kadang Senin Kemis, kemudian hari-hari hari-hari putih, ya, ayyamul bid, puasa sunnah, ahli sedekah, tetapi dia suka menzalimi orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kelakuannya, dengan isyaratnya. Maka orang-orang ini yang terperosok habis nanti pahalanya kalau dia tidak minta halal. Maka perhatikan Rasulullah SAW bersabda, wa anna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dan ketahuilah sebuah kezaliman mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Padahal di hari kiamat kita sangat membutuhkan, memerlukan cahaya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang terakhir pada pertemuan ini. Anak saya tidak sholat, apakah boleh saya mengusirnya dari rumah? Ini pertanyaannya. Otomatis kalau diusir dari rumah, anak ini adalah berarti anak yang sudah baligh, bahkan mungkin sudah lebih daripada baligh. Maka jawabannya, idza khashita alaihi al-fasada wal mahadhir al-mukhawifah ka wuqu'i fi syurbil muskirat aw ta'ati al-mukhaddirat aw fi fawahish az-zina wal liwat wa nahwi dzalik fala tatruduhu. Jika engkau takut terhadap anakmu tambah rusak, tambah masuk ke dalam hal-hal yang terlarang seperti minum khamar, kemudian makan narkoba,
masuk ke dalam perbuatan zina ataupun melakukan homoseksual atau lesbian, maka jangan engkau usir dari rumahmu. Kenapa Pak? Pertanyaannya kok begitu sangar? Enggak sholat diusir. Apa sebabnya Pak? Karena perihal sholat khatir, bahaya. Orang yang tidak sholat hukumnya apa? Kafir, meninggalkan sholat, kekufuran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, atau bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat Tirmidzi, bainar rajuli wasyirki tarkus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah kafir. Nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah meninggalkan sekali kafir, kafirnya apakah keluar dari Islam, atau kafir duna kufur, dosa besar yang lebih besar daripada menzinai ibunya, kemudian dia cincang-cincang tubuh ibunya, dia goreng, dia makan. Apakah lebih parah dari itu? Maka jawabannya para ikhwah, wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa kafir keluar dari Islam, yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Makanya beliau, orang tua ini mengatakan, anak saya tidak sholat, bolehkah saya usir dari rumah? Karena perpesannya khatir, bahaya. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya kamu takut dia akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih dilarang, maka jangan kamu usir. Siyama idza kana fi ray'ani syabab dunal 20. Terutama kalau seandainya lagi puber, sebelum umur 20-an. Fa innal fasada ilaihi sari'un bi dha'fi idrakih. Lihat ini. Anak-anak, orang tua yang mempunyai anak-anak yang sebelum 20. Syekh mengingatkan, sesungguhnya kerusakan yang menimpa anak tersebut sangat cepat. Kenapa? Karena dia kurang pengetahuan yang mendalam, kurang pemikiran yang mendalam. Wandifa'uhu ilal mughayyirat, dan sering sekali berubah-ubah. Anak Pak, ketika sudah mulai dari umur 15 sampai sebelum 20 itu dia mencari jati diri. Itu yang disebutkan oleh Syekh. Melihat orang seperti ini hendak jual. Orang seperti ini hendak jual. Ya, itu yang dilakukan. Wa adamu fahmi lil akhtar, dan dia tidak paham untuk bahaya yang menimpa dia. Wa ala hadza fa alayka an tadribahu ala shalah. Oleh sebab itu maka boleh kamu untuk memukulnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul mereka kalau tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. 10 tahun sudah balik belum Pak? Belum. Tetapi karena pentingnya sholat, maka boleh memukul meskipun dia belum mukallaf, belum kena beban tanggung jawab untuk beribadah. Kalau dia tinggalkan sholat, sebenarnya dia dosa nggak Pak? Enggak. Tapi karena pentingnya sholat dalam Islam. Kemudian penulis Syekh mengatakan, wa idza lam yaqbal farfa amrahu ila markazil ai'a liyahduruhu wa yakhudhu alaihi ta'ahud thumma fil marrati tsaniyah yu'aqibu bisijnin wa nahwi dhalik wa alaihi muwalatu man yansahu wal hirsu ala an yattasila bihi syabab al mustaqim. Ini jawaban Syekh di Arab Saudi. Kata Syekh, kalau seandainya dia masih tidak sholat, maka adukan kepada polisi keagamaan di sana. Gitu, mungkin di sini tidak ada, ya. Diadukan kepada siapa? Satpol PP. Susah ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan pada saat itu hendaknya dicarikan kawan-kawan yang lurus, yang istiqamah. Fahum aqrabu ila an yu'athiru alaihi wa yarudduhan al-fasad. Karena kawan-kawan sejawat, yang sepantaran, yang satu rating, itu lebih didengar oleh dia dibandingkan kadang-kadang orang tuanya pada umur anak sekian. Maka Pak, saya sering mendapati anak-anak umur sekian itu, sebelum 20-an, itu lebih care, hati-hati, perhatian kepada kawannya dibandingkan orang tuanya. Orang tuanya masuk rumah sakit, dia biarin. Kawannya sakit, dia inepin. Bujur kada? Hah? Bujur, pengalaman. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati. Dan pada ikhwah, ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibus sahib. Kawan itu yang menarik.
Ya, kawan itu yang menarik. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang asalnya sudah bertaubat dari narkoba, dari meninggalkan yang maksiat, tetapi kembali lagi. Kenapa? Karena ketemu kawan lama. As-sahibus sahib. Makanya di hari kiamat, perhatikan baik-baik, di hari kiamat orang-orang yang mempunyai teman yang menyesatkan akan menyesal. Surat Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya aku. Coba ketika aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku. Maka para ikhwah, inti dari jawabannya adalah pertama, nasihati. Kemudian yang kedua yaitu seseorang boleh memukulnya kalau lebih daripada 10 tahun. Dan ingat, pukulan tersebut bukan untuk balas dendam. Pukulan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat marah. Pukulan tersebut tidak boleh di bagian vital manusia, wajah, kemaluan, tidak boleh. Pukulan tersebut tidak boleh lebih dari 10 kali. Pukulan tersebut tidak boleh menyakitkan. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan pukulan tersebut maksudnya adalah pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Tidak membekas, beliau contohkan bagaimana? Seperti kayu arak, kayu siwak. Ya, siwak. Kalau di sini mungkin lidi. Apa sakitnya, Ustaz? Karena bukan itu yang dituju. Tujuannya adalah memberikan peringatan, kamu salah. Ini para ikhwah, itu yang bisa kita sampaikan. Berapa masalah tadi? 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas salah satu pertanyaan yang lain, yaitu suamiku mempunyai akhlak yang buruk, suka berhubungan dengan wanita-wanita di sosial media. Nah, ya, itu bagaimana jawabannya? Insyaallah kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada yang langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah berumah tangga, mau baru memulai rumah tangga misalnya, kadang-kadang ada entah dari pihak suami, entah dari pihak istri yang ikut numpang dengan kita. Bagaimana Islam memberikan aturan yang jelas tentang hal itu? Karena biasanya banyak terjadi konflik antar suami dan istri disebabkan oleh hadirnya anggota keluarga dari salah satu istri ataupun suami. Dan seringnya yang paling banyak terjadi adalah kalau yang ikut numpang itu justru dari keluarga suami, itu terjadi konflik sangat besar. Ipar ya. Ketimbang keluarga yang hadir di rumah itu adalah dari pihak istri. Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakumullahu khairan. Maka jawabannya tidak ada jawaban lain, Pak, kecuali harus mengerjakan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam adab-adab tentang menjaga aurat dan menjaga kesucian. Baik keluarga sang suami, yaitu ipar-iparnya istri tersebut, baik adik ipar atau kakak ipar, menjaga bagaimana agar terjaga kesucian, atau sang istri juga menjaga agar terjaga kesucian. Intinya mereka harus tahu adab masing-masing. Sang ipar harus tahu adab, sang istri harus tahu adab. Contoh, sering terjadi di tengah keluarga, terutama bagi keluarga-keluarga yang sudah mengenal bagaimana menjaga aurat. Sang istri ketika ada ipar di dalam rumah, tentunya kita sudah mengetahui bersama ipar itu bukan mahram, maka tidak boleh terlihat aurat. Aurat itu apa? Seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini kan memberatkan sekali. Apalagi kadang-kadang ada wanita yang dengan kerelaan dirinya dia ingin menutup dirinya dengan memakai cadar. Maka
Ini berat sekali kalau ada ipar. Oleh sebab itu, sang ipar harus tahu diri dan menjaga adab-adab. Dan adab-adab itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur. Makanya surat An-Nur disebut dengan suratul adab. Di antaranya perkara minta izin. Tidak boleh memasuki tempat wanita. Tidak boleh minta sesuatu kecuali dari balik hijab. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian minta makanan dari istri-istri Nabi, maka mintalah makanan dari belakang hijab. Kemudian juga ini untuk ipar dulu ya. Saya belum berbicara tentang istri. Kemudian juga amalkan hadis Rasul SAW, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Jauhi dari kalian memasuki tempat-tempat perempuan. Makanya kalau ada ipar, dia harus tahu hukum Islam. Ketika dia tahu hukum Islam, maka insya Allah akan tidak terjadi konflik. Nah, bagaimana orang akan mudah bergerak kalau seandainya ada ipar, sedangkan dia tidak bisa membuka aurat di situ, tidak bisa lepas jilbab, padahal di dalam rumah mungkin panas. Maka harus tahu ada syariat minta izin, kapan saja waktu minta izin. Kemudian tidak boleh memasuki tempat perempuan. Jika perempuan ada di dapur, dia tidak boleh ke dapur. Harus benar-benar memperhatikan adab-adab ini. Sehingga, dan dia harus tahu diri. Kapan dia tahu diri? Ketika dia berilmu. Yang menjadi petaka adalah ketika dia tidak tahu diri, atau dia tidak tahu kapasitasnya sebagai ipar. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum ad-dukhul 'alan nisa. Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Para sahabat bertanya, afara'aital hamu? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kerabat suami, ipar-ipar istri, adik ipar, kakak ipar? Maka kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ipar itu pendatang kehancuran. Ipar pendatang kehancuran. Dan saya berpesan, kalau seandainya terus-terusan bertengkar, maka yang satu harus keluar. Iparnya harus keluar, atau suami istri tersebut harus keluar dari rumah tersebut. Berusaha semaksimal mungkin dengan mengontrak, walaupun dia mungkin sesempit mungkin, tapi dia nyaman. Rumah kecil nyaman karena dia bisa buka apa saja, dibandingkan rumah yang besar tetapi dia susah untuk hidup dengan iparnya. Nah, itu kalau dari sisi ipar. Dari sisi istri, maka perhatikan adab-adab tentang menjaga kesucian. Jaga perasaan suami. Ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khiyutin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Seseorang ditancapkan paku besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersalaman dengan perempuan yang tidak halal untuknya. Yang kedua, dia tidak boleh memakai minyak wangi jika ada adik ipar atau kakak ipar. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza wa kadza. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dan berjalan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini masalahnya, Pak. Kadang-kadang di masyarakat umum belum mengetahui itu kan bukan mahram, bukan muhrim bahasa Banjarnya. Ya, ipar itu bukan mahram. Ustadz, ading laki, kenapa kada boleh? Bukan mahram. Ya, harus ditekankan itu bukan mahram. Dan berapa banyak kejadian wanita hamil padahal suaminya sering keluar kota. Kok bisa hamil? Ternyata ketika tes DNA hamil dari adiknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jaga juga perkataan, bercanda. Sering sekali ini, ya, istri-istri kadang-kadang menyakiti perasaan suaminya, bercanda dengan adik ipar yang terlalu berlebihan.
Bukan berarti kita harus merangut dengan adik ipar, tetapi tidak boleh bercanda yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang bercanda dengan adik ipar tidak seluas bercanda dengan suaminya. Dan ini juga perhatian kepada para suami. Dan saya pesan, begitulah langkah syaitan. Kadang Pak, seorang suami SMS perempuan itu lebih indah dibandingkan kepada istrinya. Istrinya kada pernah dia lakukan seperti itu. Tidak pernah dia ucapkan, sayangku, I love you full. Sedangkan wanita lain yang bukan adik, bukan kakak, bukan paman, bukan bibi, bukan saudara, ya, SMS tengah malam, assalamualaikum, mohon maaf sudah bangun kah tahajud, kada usah dijawabin kata papa, alasan gombal, tapi menghadangi sampai subuh kada dijawab sidin juga saya. Alhamdulillah. Dan saya berpesan Pak, sebesar pengkhianatan kita terhadap istri kita yang halal, sebesar itu gugur rasa cinta kita terhadap dia. Manis kelak, manis Ustadz Pian ini penyayang lawan istri. Ada kisah Pak, waktu daurah kemarin di Batu, ada yang mengisi Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Beliau di dalam biografi beliau ditulis status sosial. Maka beliau mengatakan, saya sudah berkeluarga. Dalam bahasa Arabnya, ana mutazawwid, sudah berkeluarga. Wa muwahhidun khaif. Dan muwahhid itu artinya orang yang bertauhid, cuma satu. Artinya istrinya cuma satu. Orang yang bertauhid, artinya bukan tauhid masalah akidah, tauhid maksudnya istrinya cuma satu. Kemudian beliau katakan khaif dan penakut. Beliau kemudian mengatakan, pasti kalian wahai para dai semua, di hadapan para dai 350 dai senusantara yang hadir. Dan yang dari Banjarmasin Kalimantan Selatan kita bertiga, Ustadz Aiman, saya dengan Ustadz Khairullah, hafizahumullah taala. Pasti kalian mengira takutnya di situ adalah takut kepada istri. Maka saya katakan tidak. Saya tidak takut kepada istri, tapi saya katakan saya takut kalau beristri dua, saya tidak akan mudah berdakwah sebagaimana semestinya. Ada yang nyeletuk, itu alasan pian aja Syekh, takutan juga sekalinya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi sekali lagi. Sebesar khianatmu terhadap istrimu, sebesar gugur cinta sucimu terhadap dia. Maka pada saat itu yang ada adalah ketemu istri tidak suka, ketemu istri pasti bertengkar. Tidak ada yang bisa diharapkan cinta dari istri, karena sudah busa, sudah munyak dengan istri. Ada tumbuh di dalam dirinya tidak suka terhadap istri, dan ini musibah Pak, musibah besar. Dan itu langkah syaitan. Lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Fahsya itu adalah segala macam yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan, termasuk di dalamnya mengabari, berhubungan, komunikasi dengan wanita-wanita yang bukan mahram untuk sebuah keperluan yang bermesra-mesraan di dalamnya. Makanya para ikhwah, orang yang suka menjelalatkan matanya kepada wanita yang diharamkan, pasti gugur cinta sucinya kepada istrinya. Ya, itu dijamin sudah pasti. Maka saya sering cerita kawan saya Ustadz Firanda hafizahullah taala. Beliau pernah ke sebuah daerah, kemudian panitia itu tersebut nakal dalam artian mungkin ada niatan baik, mungkin Ustadz, di dalam kamar ada seorang perempuan, ada bapaknya, silahkan lihat, kalau berkenan nikahi, kalau tidak berkenan tidak jadi tidak mengapa, lihat aja. Mun pian kayak itu ya Pak.
Beliau mengatakan, kada, ndak. Karena Din, kalau ana lihat pasti ana suka. Namanya laki-laki melihat perempuan. Dan sebesar pengkhianatan kita terhadap istri kita yang halal, maka sebesar itu gugur cinta suci kita. Makanya para ikhwah, walaupun sudah jadi kainini, tapi kalau matanya masih terjaga, dan itu tujuan menikah. Itu tujuan menikah, terjaga mata, terjaga kemaluan, maka mereka tetap akan harmonis bergandengan. Meskipun ubanan, meskipun kain ini, cucu 12, tapi kalau masih memanggil sayangku Nini, subhanallah, indah kan? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul. Memang sudah kisah kayak ini, cagat beratan mata. Nah, ini ada pertanyaan belum? Ada seseorang yang selalu berbicara poligami terus sampai capek yang dibicarakan, dan yang dibahas itu terus di setiap kesempatan. Memang tidak ada yang salah dengan poligami, tapi apakah hal tersebut mengumbar-umbar pembahasan poligami dapat menyebabkan rasa nikmat terhadap istri yang ada menjadi berkurang, sekarang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga akibat selalu berkhayal perempuan-perempuan lain terkait poligami? Para ikhwah, saya sering berpesan poligami, dan ini sudah saya bahas dalam 2 jam kira-kira kajian. Poligami bukan penghancur keluarga. Maka ketika Anda berbicara tentang poligami, itu jangan dijadikan sebagai sebuah kelezatan. Sedikit-sedikit bicara seperti itu. Kalau ingin lakukan. Kalau tidak, maka jangan jadikan sebagai pembicaraan yang terlalu berlebihan. Ingat baik-baik bahwa semua hal itu pasti ada tarafani wa wasat. Semua hal pasti ada sisi kanan yang paling ujung kanan dan paling ujung kiri. Semua kanan dan ujung kiri ini semua pasti tercela. Yang baik adalah pasti pertengahan. Begitulah juga dalam membicarakan poligami, membicarakan perempuan lain. Dan saya setuju bahwa yang seperti ini akan mengurangi keharmonisan kita dengan istri. Dalam artian membicarakan yang seperti ini terus menerus, tidak ada aksinya. Kak Saiful, ya, kada ulun mengiopian menarai. Ya, nggak ada aksinya. Ini tidak akan, ya, bagaikan orang yang berkhayal kemudian dia tidak dapat. Ya. Dan para ikhwah, saya pernah mengatakan kepada, waktu itu dalam kajian judulnya poligami bukan penghancur keluarga. Silahkan cari di YouTube, insya Allah ada. Saya katakan orang yang berpoligami, dan Syekh mengatakan waktu di daurah, Syekh mengatakan bahwa orang yang berpoligami itu seperti hukum nikah. Hukum nikah itu berputar padanya 5 hukum Islam. Bisa wajib, bisa mustahab, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah, boleh. Dan itu semuanya dijelaskan oleh beliau dengan rinci, begitu rinci. Kayak ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan apalagi pembicarakan itu di hadapan istri. Sedikit-sedikit ancamnya poligami. Ya, mun kada hilang jerawat di pipi, aku poligami. Apa itu? A'udzubillah. Ya. Bagaimana hukum dalam Islam dan dalam Islam bila bekerja menjadi salesman? Maka jawabannya tidak mengapa. Kan salesman itu dalam bahasa Arab artinya adalah mandub. Di dalam hadis ada hadis la haula wala quwwata illa billah. Ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang wakil dari perusahaan. Simsar. Dalam hadis simsar. Simsar itu adalah wakil dari perusahaan. Kalau dia hanya sebatas wakil, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi kadang-kadang ada orang yang menjual barang yang dia tidak menjadi wakil bagi seseorang, dan dia tidak punya barang. Ini tidak boleh. Mungkin yang bertanya ini adalah berkaitan dengan bahwa salesman itu tidak punya barang. Karena Rasulullah SAW berkata kepada Hakim Ibnu Hizam
radhiyallahu anhu, "Ya Hakim, la tabi' ma laysa 'indak." Wahai Hakim, tidak boleh engkau menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, mungkin orang ini bertanya, salesman itu kan tidak punya barang, yang punya barang adalah perusahaannya. Maka kita katakan dia simsar atau mandub dalam bahasa sekarang, wakil dari perusahaan tersebut untuk menjualkan barangnya. Dengan terjualnya barang dia mendapatkan untung, dan di samping untung dia juga mendapatkan gaji dari perusahaan. Wallahu alam. Bagaimana cara menasihati anggota keluarga, saudara kandung atau anak-anak saudara apabila mereka tertarik pada pekerjaan yang diharamkan? Maka jawabannya, ya, tidak ada jawaban lain. Yang pertama kali kita ucapkan bahwasanya Allah mengharamkan harta haram. Harus diakui. Mohon maaf saya mengatakan ini. Akibat kebodohan, jauhnya manusia dari agama Islam, akhirnya mereka tidak paham bahwa pekerjaan ini haram. Dan itu penyakit pertama seseorang terperosok ke dalam harta yang haram. Bahkan yang ajib di zaman sekarang, yang haram jelas-jelas haram diharamkan dalam Al-Quran, seperti matahari di siang bolong diselewerkan, diselimpangkan menjadi halal. Bekerja di bank konvensional haram. Itu seperti matahari di siang bolong, nggak bisa ditolak sudah. Riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menganjurkan harta riba dan membanyakan harta sedekah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pinjam meminjam yang diambil keuntungan darinya riba, jelas itu. Matahari di siang bolong. Di zaman sekarang ada yang mengatakan, itu kan siapa yang bisa hidup tanpa minjam uang di bank konvensional? Ya. Padahal orang seperti itu kadang-kadang sudah ngaji. Bahkan ada sebagian ustaz. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati. Makanya kita katakan, ya, saya punya kajian di Radio Bipos. Judulnya dosa-dosa yang dianggap biasa. Awal kajian saya katakan, salah satu penyebab seseorang terperosok ke dalam dosa karena seseorang tidak tahu itu dosa. Makanya PR pertama kali, kewajiban pertama kali yang harus dikatakan kepada keluarga tersebut adalah ini dosa, ini haram. Dalilnya dari Al-Quran ini, dalilnya dari ayat hadis Rasul ini. Dan seseorang ketika sudah mendapatkan dalil yang ada hanya taslim, dan itu adalah sifat karakteristik orang beriman, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Yang kedua, kemudian jelaskan ancaman, bahaya orang yang makan harta haram. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar keluarga tersebut benar-benar menjauhi yang haram. Apakah di hari kiamat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak mengingatkan atau mengajak saudara-saudara, teman-teman orang tua untuk mengikuti sunnah? Jelas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Seseorang lelaki, suami, bapak, kakak, pemimpin dan penanggung jawab atas orang-orang yang di bawahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa an auladihi, dan pemimpin atas rumah tangganya, anak-anak suaminya. Wahia mas'ulatun anhum, dan ia akan bertanggung jawab atasnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu keluarganya. Dan salah satu bentuk penipuan kepada keluarga adalah tidak mau mendakwahkan keluarga atau tidak mau mendakwahi keluarga. Para ikhwah, kadang-kadang sebagian orang sudah putus asa duluan, sudah suudzon duluan. Ustaz, susah diajak untuk mengenal sunnah, susah. Mereka itu suka bid'ah, susah. Ya akhi, subhanallah. Bukankah lihat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada siapa? Firaun.
Apakah keluarga kita sebejat Fir'aun? Sekafir Fir'aun? Sekeras hatinya seperti Fir'aun? Enggak. Tapi Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqulla lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergi engkau berdua, wahai Musa dan Harun alaihissalam, kepada Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Ucapkan kepada dia, oleh kalian berdua, ucapan yang lembut. Kekeliruan sebagian kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah, ingin ngajak keluarganya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih suka akhirat, lebih suka nuntut ilmu agama, adalah pertama kali didakwahi menyangit-nyangit, menyalah-nyalahkan. Pian ini semuaan ahli bid'ah. Siapa yang ketujuh kayak itu? Ya, siapa mengadakan? Ustadznya siapa? Ahmad Zainuddin. Di mana? Ulun pulang nang kena. Ya, qaulan layyinan. Yang di hadapan kita tidak seperti Fir'aun, dan kita tidak sebagus Musa dan Harun alaihissalam. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dia ingat hakikat dirinya, kemudian dia takut. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.